Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah majelis tahsin Masjid Sarwo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmatnya kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, keistiqomahan, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajahah di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang kita kerjakan, kita keluarkan diberikan balasan dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan segera mulai untuk tahsin pada malam hari ini. Sebelum itu mari kita membaca surah pembuka dalam Al-Quran, suratul Fatihah bersama-sama sembari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa melancarkan urusan kita dan juga Allah senantiasa menambahkan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat dan memberikan nikmat-nikmat atau manfaat-manfaat dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pandu, silakan diikuti. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, baik, kita akan sama-sama memasuki pembelajaran terakhir sampai surah apa ya? Surah apa terakhir? Al-Asr. Berarti masuk ke halaman berikut. Dari belakang surah Al-Kautsar dan surah Al-Qari'ah. Insyaallah sama-sama. Ya, kita akan pelajari dari makharijul huruf, sifat-sifat huruf dan juga ilmu tajwidnya ya, seperti panjang pendek, gunnah, tebal tipis. Ya. Sambil latihan, sambil diingat-ingat ya. Untuk makharijul huruf itu ada 4 yang pokok. 4 tempat keluar huruf. Pertama, al-halq atau tenggorokan. Ada 6 huruf. Kemudian yang selanjutnya ada al-lisan.
Al-lisan itu ada berapa Pak? 15 21 ya. Al-lisan 15 jadi 21. Kemudian ada asy-syafatan, bibir, 2 bibir itu 4 huruf. Berarti ada berapa Pak? 25. Mohon maaf tadi koreksi. 14 huruf di al-lisan ya. 14 tambah 6 20 ya. Kemudian asy-syafatan ada 4. Berarti 24. Ditambah al-khayshum yang keluar dari rongga hidung. Ada 2 huruf. Nun dan mim. Berarti totalnya berapa? 26. Nah, nanti kita akan sama-sama pelajari ya di dalam surah-surah pendek, surah-surah pilihan begitu ya. Boleh bertanya di tengah pembelajaran, nanti tinggal ditanyakan saja bagaimana cara membacanya atau ada yang belum terlalu paham cara membacanya, melafaznya ya. Boleh ditanyakan saja di tengah-tengah perjalanan pembelajarannya ya. Baik, di surah Al-Kautsar seperti metode yang kita laksanakan selama ini yaitu dengan cara lebih banyak menirukan, mendengar dan menirukan. Jadi saya contohkan dulu satu kali, yang kedua silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Sebentar ya. 2 harokat panjangnya tetap dipertahankan 2 harokat ya. Katsur ya. Coba sama-sama sekali lagi. 1 2 3. Alhaakumut takatsur ya. Saya contohkan ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن
layus'alunna yawma'idin 'anin na'im. Coba kita bahas satu-satu. Jadi di dalam harokat itu dalam penulisannya ada yang disebut dengan fathah berdiri atau pengganti mad tabi'i, pengganti satu alif. Al-ha penulisannya itu dengan fathahnya berdiri. Al-ha. Nah, tidak jarang bagi yang baru mengawali belajar, di sini setiap fathah berdiri dia kurang panjang. Jadinya alhaakumut. Nah, jadi terkesan terburu-buru. Jadi ingat-ingat kalau fathahnya tegak berdiri bacanya panjang atau mad. Panjangnya berapa? 2 harokat ya. Alha ya. Sama dengan satu alif. Alhaakumut takatsur. Ka dengan ha itu sama panjangnya. Alhaakumut takatsur. Nah, tidak ada yang lebih panjang dari keduanya. Maksudnya dua ini sama gitu ya. Tidak ada yang lebih pendek, tidak ada yang lebih panjang. Harus sama, setara namanya. Ya. Kemudian ra-nya itu dibaca dengan tebal. Thur dibaca dengan tafkhim ya, mengangkat suara ke langit-langit. Thur. Nah, tidak dibaca dengan tarkik atau dibaca dengan thur. Nah, bukan R biasa, tapi ada seperti sifat O-nya deh, sifat tebalnya. Thur ya. Nah, hatta zurtumul maqabir. Sama, hatta itu garisnya berdiri. Panjangkan dulu. Hatta zur, ra-nya tebal. Zur tumul maqabir. Nah, baru dibaca dengan tipis atau tarkik. Bir. Nah, karena hurufnya bergaris kasrah, huruf sebelum huruf ra yang sukun karena waqaf ya, bukan sukun asli tapi sukun karena waqaf, bergaris bawah. Nah, ya ra tarkik. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Nah, di sini ya penambahan teorinya adalah kalau ada waw sukun sebelumnya ada fathah dibaca lin atau mengalir. Artinya tidak terputus. La'u gitu bukan, tapi la sau, bukan sa'u tapi sau. Kalla sawfa ta'lamun. Jadi tidak boleh dibaca sa'u. Sawfa. Ya, karena dia mengalir, jadi antara huruf waw sukun dengan fa-nya itu tidak buru-buru. Sawfa gitu. Kalla sawfa ta'lamun. Gitu ya. Ini ada gunnahnya, panjangkan. Mim dan nun di sini karena banyak kata thumma, setiap kata thumma mimnya tasydid. Apa? Setiap kata thumma di dalam Al-Qur'an mimnya bertasydid, maka panjangkan dulu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Nah, sebelum lanjut, jadi di setiap ayat ini, yang ayat kedua dan ayat ketiganya ada waw nun di akhirnya, di ujungnya.
Kalau ada wawu sukun, kemudian huruf terakhirnya dimatikan karena atau disukun karena waqaf, panjangkan. Ya, lamun. Ya, ini bimat arid lis sukun bacaannya. Ya, kita panjangkan. Boleh 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Tidak apa-apa memilih ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law Nah, di sini tambahan ain itu berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah dia langsung berhenti bunyinya, ta'lamun, ta'lam. Tapi kalau ain itu dialirkan bunyinya, dialirkan sedikit. Ta'ala, ta'ala. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Qin. Nah, jadi ada huruf-huruf yang tebal, ada huruf-huruf yang tipis. Jadi kalau dia tertukar bisa bergantian posisi huruf tebal dan tipis. Apa saja huruf tebal dan tipis yang bisa berganti posisi? Misalkan sin dengan shad. Misalkan kalau kita baca, ini terutama di huruf tebal yang kasrah. Balik lagi. Sebelum lanjut, huruf tebal yang kasrah bisa terbalik nih. Jadi kalau sin bacanya si. Kalau shad bacanya soi. Soi. Ya, tebal dulu baru ke i. Soi. Siratal ladzina. Jadi gitu. Kemudian huruf yang kedua yang bisa tertukar itu huruf zal dengan huruf dhad. Ya, dhad itu yang ada titiknya, ada tiangnya, ada titiknya. Sama dengan tulisannya sama dengan to, tapi dia ada titiknya. Itu huruf dhad. Itu bisa tertukar dengan zal yang pendek ada titiknya. Ya. Ini cara membacanya ditahan. Kalau dhad kasrah garis di bawah, dhoi, dhoi. Nah, gitu. Dhoi. Jadi tidak langsung dhi. Ini karena makhorijul huruf-huruf yang ini yang saya sebutkan tadi itu sama. Makhorijul hurufnya sama. Yang membedakan adalah pas diucapkan mana yang tebal, mana yang tipis. Kalau kita terbalik, ya tebal dibaca tipis tadi menjadi huruf yang berbeda. Ya. Bedanya sama shad yang ada titiknya itu. Dhad. Nah, itu juga dal. Dhad dengan dal itu dekat bunyinya. Walaupun makhorijul hurufnya berbeda, ya karena dhad itu di tepi, sedangkan dal itu di punggung ujung punggung ya. Kalau dhad itu lebih di tepi lidah, ya tapi dekat. Nah, sama-sama di lidah, bagian ujung, bagian depan, ya. Jadi kalau misalnya mengucapkan fil ardi, nah, boy gitu Pak. Dibacanya bukan langsung di fil ardi. Nah, itu bisa tertukar dengan huruf dal. Sama. Jadi ada sin dengan shad, kemudian ada dal dengan dhad, ada zal dengan dhad, satu lagi ada ta dengan to. Ta dengan to. Ya. Ti dengan poi. Ti poi. Nah. Ya. Kalau kita langsung ti berarti huruf ta. Tapi kalau kita tebalkan dulu kemudian ke i, poi berarti huruf to. Gitu ya. Satu lagi yang terakhir yaitu huruf kaf dengan qaf. Ya, kalau kaf itu kita baca ki. Nah, betul.
Tapi kalau qaf kita baca ki itu keliru. Harusnya qoi. Qoi. Ya. Ilmal yaqin. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ilmal yaqin. Yaqin. Coba 1, 2, 3. Ilmal yaqin. Ya. La tarawunnal jahim. Sama-sama. La tarawunnal jahim. Ya, di sini waw itu mencucu ke depan. Wa, wu. Nah, la tarawun, wun, wu, gitu ya. La tarawun, tidak la taraun, jangan. Waw itu ada di bibir. Wa. Kalau itu datangnya dari pangkal lidah. La taraun, la tarawunnal jahim. Ya. Lanjut. Summa, panjangkan. La tarawunnaha 'ainal yaqin. Ini terulang 2 kali ayatnya ya. Di ayat ke-5 dan ayat ke-7. Ya. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ya. Sudah bagus. Lanjutkan lagi. Thumma lantus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sama-sama. Thumma lantus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tus'a. Di sini jangan diputus bunyinya. Ingat, jadi kita punya metode belajar bersama, yaitu ada 4 bunyi huruf. Yang pertama, nafasnya mengalir. Yang kedua, bunyinya yang mengalir. Yang ketiga, bunyinya terhenti. Dan yang keempat, bunyinya memantul. Nah, sin itu bunyi nafasnya mengalir. Jadi jangan diputus ya. Misalkan begini. Tsumma latus'alun. Nah, itu namanya memutus dari hamznya huruf sin gitu, mengalir. Tsumma tus'a gitu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini ada kata yauma idzin dibaca izhar. Yauma idzin 'anin na'im. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Kalau izhar itu kuncinya jangan dipanjangkan. Yauma idzin. Nah, boleh. Jadi dibaca tetap gunnah tapi nakis, kurang panjang. Yauma idzin itu tanpa tertahan atau gunnah. Ya, tanpa gunnah. Dibaca jelas. Ada yang mau ditanyakan, Pak, Bu? Sudah jelas ya? Coba kita lanjut surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah.
وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية Ya, coba satu-satu kita bahas ayat per ayatnya. Al-Qari'ah, ya. Di sini diakhiri dengan tak marbuta, ya. Jadi kalau tak marbuta itu hukum bacaannya kalau dia diwasalkan, dibaca lanjut, maka bacanya tak. Kalau dia disukunkan maka bacanya ha yang di dada atau di pangkal tenggorokan, ya. Kalau mau baca lanjut misalkan ada yang baca lanjut misalkan al-qari'atu mal-qari'ah, ya. Jadi kalau kita mau baca lanjut maka wajib dibaca tu. Jangan pakai satu nafas misalkan al-qari'ah mal-qari'ah, itu tanpa tarik nafas, tanpa jeda sejenak tarik nafas, itu sama seperti membaca satu nafas. Jadi al-qari'ah berarti sambil tarik nafas. Mal-qari'ah berarti tarik nafas lagi. Wa ma adra, gitu ya. Jadi itu namanya berhenti, diwaqafkan gitu. Tapi kalau cuman berhenti tidak tarik nafas, nanti jatuhnya seperti saktah atau berhenti tanpa tarik nafas. Berhenti sejenak tanpa tarik nafas gitu. Itu namanya saktah. Nah, mal qari'ah pakai huruf ain, bukan huruf hamzah. Al qari'ah bukan al qari'ah. Ya, ingat kalau huruf yang di tengah ini ya, huruf ain dan huruf ha itu perlu ada usaha karena jarang kita menggunakan makharijul huruf yang dari tengah tenggorokan.
kecuali di kondisi tertentu, misalkan kepedesan. Ya, biasanya kalau kepedesan biasanya pakai nafas atau pakai hembusan dari tengah, gitu, ya. Kemudian juga misalnya berbisik gitu, berbisik, nah itu haknya tipis. Itu juga huruf ain. Nah, huruf ain ini ya perlu ditekan-tekan. Makharijul huruf, sifat hurufnya dikuatkan ya supaya terbiasa. Al-qari'ah. Gitu. Pertama makharijul huruf, baru harokat. Jadi harokat itu setelah makharijul huruf. Supaya kita menjaga makharijul huruf ya. A-nya nanti dulu, fathahnya nanti dulu. Yang di tenggorokan dulu, dicari bunyinya. Kalau sudah bunyinya begitu, baru ditambah A. Ya, jadi harokatnya nanti dulu. Bagi yang belum terlalu fasih mengucapkan huruf ain, harokatnya jangan dulu. Tapi coba cari bunyinya yang dari tengah tenggorokan. Itu. Nanti ketika dikasih kasrah juga bunyinya akan tetap sama, bagus. Ai, dikasih i. Dhammah juga sama. Au, Jadi cari dulu bunyi makharijul hurufnya ya, baru ke harokat. Jadi langsung ai, au. Nah, itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama susah, yang kedua malah nyangkut ke hidung. Nyangkutnya ke hidung. Alamin. Nah, maksudnya nyangkutnya ke hidung karena itu mengejar di harokatnya. Harokatnya dulu, nanti dulu. Jadi di makharijul huruf dulu. Itu. Kalau sudah dapat bunyi itu baru dikasih harokat. Harokatnya garis di atas, bawah atau dhammah. Fathah a, kasroh i, dhammah u gitu. Gampangnya begitu ya. Step by step. Insyaallah kalau kita mengikuti langkah itu, kita akan semakin fasih dalam mengucapkan. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, saya pun harus begitu. Ya. Saya pun harus senam-senam dulu kalau mau membaca, itu harus senam-senam dulu. Semua huruf dari huruf tenggorokan, huruf lisan itu harus sa, sha. Itu saya harus pemanasan dulu ya supaya tidak terbelit-belit. Pagi, sore, kondisional pas mau baca. Jadi kalau mau baca gitu kan, ya perlu ini. Kemudian yang kedua, selain saya senam itu, saya lihat tulisannya supaya tidak tertukar dengan huruf mutasyabihat yang mirip-mirip itu, yang susah dibedakan. Ya. Huruf-huruf mutasyabihat, huruf-huruf yang sulit dibedakan. Maksudnya terdengarnya mirip-mirip seperti sin, shin, tha. Ini huruf yang mutasyabihat yang sulit kita bedakan gitu. Bukan sulit ya. Ibaratnya itu mudah tertukar gitu ya. Kalau tidak lihat tulisannya langsung gitu ya. Ha itu. Walaupun di surat-surat pendek ya, sebelum ngimami atau sebelum mengajarkan ke Bapak Ibu, saya harus sambil lihat. Karena kalau ketukar hurufnya berarti kita sama dengan merubah maknanya. Itu walaupun tanpa sengaja ya, kalau itu diajarkan terus-menerus yang akhirnya keliru gitu ya, yang dihafal berbeda dengan tulisannya. Makanya memang ketika kita mau membaca atau terutama ketika kita mau ngimami atau mengajarkan, itu sambil lihat dulu lah persiapan. Oh ini ha, oh ini ha. Bagaimana cara membunyikan huruf ha? Bisikkan, baru tambah a-nya, ha, tambah i-nya, hi, tambah u-nya, hu. Nah, belakangan, harokat itu belakangan. Yang paling utama adalah makharijul huruf dan sifat hurufnya. Baru kemudian ke
fathah, kasroh atau dhammah. Lebih lanjut lagi, kapan dia digunnahkan, kapan dia bila gunnah, ya, kapan dia panjang 2 harokat, kapan dia panjang 4 harokat, kapan dia dibaca tafkhim, kapan dia dibaca tarkik, itu lebih lanjut. Tapi yang paling wajib kita perbaiki adalah makhorijul hurufnya, mengucapkan hurufnya, keluarnya dari mana? Ya, seperti huruf sin, ya, sin itu keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan gusi bagian bawah. Nah, kemudian anginnya itu keluar di sela-sela gigi bagian depan. Bismillah, gitu ya. Nah, atau di ayat yang tadi kita baca, ya, tsumma latus'alun, itu yang paling harus pertama kali kita benarkan sambil lihat tulisannya tentunya, ya. Baik, tadi sampai di ayat kedua. Ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma panjang. Kenapa panjang, Pak? Karena ada tanda mat panjangnya, mat benderanya. Kalau enggak ada benderanya gimana, Pak? Ya, enggak tahu. Kalau ini, ya, ini sebenarnya muncul dari adanya mat tabi'i, alif, waw atau ya bertemu dengan alif lagi, hamzah yang ada garis atas bawah. Jadi kalau dalam ilmu tahsin, alif dan hamzah itu berbeda. Kalau alif itu untuk menandakan mat atau tanda panjang, 1 alif, 2 alif gitu. Tapi kalau sudah bisa dibaca, itu namanya hamzah. Misalnya adro, berarti alifnya itu sudah ada hamzahnya sebenarnya di sana, ya. Jadi adro. Ada juga misalnya kalau ada alif lam. Alif lam itu alifnya disebut hamzah wasal. Jadi dibaca, kalau dia sudah bisa dibaca berarti dia disebut hamzah wasal, gitu, ya. Ya, balik lagi. Wa ma itu ada panjang, dibaca 4 harokat, dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Bedakan dengan yang tadi, yang 2 harokat sebelumnya. Adro, qalqalah sughra, adro, bedanya dengan kubroh apa, Pak? Ya, kalau kubroh itu terdengar besar di akhir ayat. Ingat, di akhir ayat, gitu. Jadi jangan sampai kita cara membaca sukroh dan kubroh itu sama, yaitu berhenti. Wa ma adro, jangan berhenti. Di qalqalah sukroh jangan berhenti, nanti jadi besar. Wa ma adro, itu berhenti namanya. Jadi langsung ke rohnya. Adro, adro. Wa ma adraka kama adraka mal qari'ah. Gitu ya. Lanjut. Ayat keempat, yauma yakunun nasu, ya. Ada nun bertasydid. Kalau di sini tulisannya ada alif lam syamsiyah. Tidak jarang ada yang membaca kepanjangan di alif lam, ya. Kalau ada alif lam, ada 2 jenis alif lam. Yang pertama qamariyah dan syamsiyah. Di sini syamsiyah berarti langsung ke huruf yang bertasydid. Alif lamnya tidak dibaca. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ini saya bilang perlu hati-hati, ada sin, ada shin, ada tha. Dalam satu ayat ada 3 huruf. Yang mana yang sin,
mana yang shin, mana yang tha. Ya, jangan terbalik-balik, nanti artinya jadi beda, bukan di surah Al-Qari'ah lagi, ya. Sudah tidak tahu sebelah mana. Di Al-Qur'an sebelah mana. Jangan terbalik hurufnya. Nasu pakai sin. Ya. Yauma yakunun nasu. Kal farashi pakai shin. Kal farashi ketemu dengan alif lam qamariyah, kal farashil mabthu pakai ta, mabthu ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas, ta ujung lidah bertemu dengan gigi bagian atas, mabthu thuth. Ingat, makhorijul huruf yang didahulukan sebelum dhammahnya, sebelum harokatnya. Mabath. Ya, baru u. Thu, mabathu, mabathu. Jadi jangan langsung maju dulu. Mabathu, dan itu susah. Gigi ujung lidah ketemu gigi serinya enggak keliru, susah ya. Mabathuth, balik lagi. Mabathuth. Ya, karena tha itu ya tidak manyun, bukan huruf bibir. Jadi balik lagi. Mabathuth gitu. Ayat kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Saya ambil yang bagian terakhir saja. Manfush. Manfush. Ya. Jadi ikhfa pada huruf fa itu jangan terpengaruh di huruf fa. Maufu keliru. Mafu. Ingat, makhorijul huruf harus diutamakan sebelum harokat u-nya. Mafu. Mafush. Pakai shin. Ya, pakai shin ya. Mafus. Pakai shin jadi keliru nanti ya. Ayat ke-6, fa'amma man thaqulat. Nih, ikhfa lagi, man tha. Jadi ujung lidah sudah menempel di gigi seri bagian atas sambil didengungkan di hidung, ya. Fa'amma man tha. Jadi sambil di hidung, makhorijul hurufnya sudah siap. Man thaqulat mawazinu. Thaqulat. Ini ta. Ingat, ta itu hams. Ta itu berhembus anginnya. Thaqulat. Tapi bukan S. Kalau S berarti lidahnya ada di bawah. Bisa dipastikan. Thaqulat. Lidahnya ada di bawah, ujung lidahnya ada di bawah, punggung lidahnya ada di bawah, tidak menempel. Jadi kita tempelkan punggung lidahnya ke atas. Thaqulat. Thaqulat mawazinu. Bagi yang sudah terbiasa ini agak sulit memang, karena kadang-kadang ada yang dari awal itu menghafalnya pakai S gitu. Thaqulat. Ya, jadi di situ tidak ada huruf sin. Ya, kalau itu bunyinya sin. Kenapa saya tahu huruf sin? Karena sin itu punya sifat yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain selain sin dan shad dan zai, yaitu as-safir, al-safir, atau bunyi desis yang tajam disebabkan angin menabrak ini sela-sela gigi bagian depannya. Kalau tak tidak, kalau tak ada di dalam. Jadi anginnya itu sudah mengalir biasa, tidak menabrak sela-sela gigi. Kalau sela-sela gigi yang ditabrak angin bunyinya begini. Gitu.
Thaqulat. Nah, itu berarti dijamin ujung lidah atau punggung lidahnya tidak menempel. Jadi tempelkan huruf ta itu menempel. Thaqulat. Baru dihembuskan. Thaqulat. Thaqulat mawazinuh. Ya, tidak dibaca panjang, dibaca sukun nuh, ya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Ini ada tanwin. 'Isyatir. Ada tanwin bertemu dengan ra, hukumnya bila gunnah. Nah, kalau dicetakan pada umumnya sudah dikasih huruf tasydid ya. Nah, aslinya tasydidnya itu muncul karena tanwin bertemu dengan ra. Tuh, namanya bila gunnah idghamkan ke huruf ra, tidak bunyi n, tidak bunyi n karena diidghamkan ke huruf ra tanpa panjang. Tirwa. Kemudian ra-nya ya tadi ya, kalau kasroh huruf sebelumnya ra itu kan dibaca tipis. Tapi ada kondisi yang lain. Kalau ra-nya tasydid tergantung ra-nya sendiri gitu. Jadi bukan tirra tapi tirwa. Ya, bacanya tidak tipis. Tirra. Dari awal sudah tebal. Beda dengan ra tasydid di min syarri. Nah, ra-nya dari awal tipis. Syarri karena tasydidnya bergaris bawah. Jadi hukum ra itu dibaca tebal dan tipis. Tebal apabila fathah dan dhammah atau didahului ra sukun yang didahului fathah atau dhammah, atau ra tasydid yang fathah atau dhammah. Ra dibaca tipis apabila dia kasrah, atau ra sukun yang diawali kasrah, atau ra tasydid yang berharokat kasrah. Gitu ya. Jadi sama nih dibaca. Kemudian ada juga ra yang diawali ya sukun dibaca tipis. Khair. Walaupun kha-nya itu fathah, tapi ketemu dengan ya sukun, baca ra-nya tipis. Tapi ra yang diawali waw sukun dibaca tebal. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan ra yang diawali waw sukun, bacanya tebal ya. Saya belum keingat ini apa nih contohnya ya. Nanti kita cari contohnya. Nah, ini saking banyaknya nih huruf ra. 8 ini ya. Paling tidak kita kuasai betul ya, supaya tahu cara membaca. Karena ada orang yang tidak berani mengatakan ra, kapan ra benar, kapan ra salah. Karena dia belum memahami tentang bacaan tebal dan bacaan tipis. Ya. Kalau lafaz Allah semua orang rata-rata tahu. Ya, kalau ada yang baca, ini contoh yang salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah atau benar? Salah kan? Bismillah. Harusnya bismillah karena lafaz Allahnya diawali kasrah. Tapi kalau lafaz Allah qul huwallahu ahad. Nah, itu fathah yang mengawali lafaz Allah. Bacanya tebal. Kalau ada yang baca qul huwalla, salah atau benar? Salah. Nah, ini masalah hukum bacaan tebal dan tipis. Sama juga dengan huruf ra tadi ya. Kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Kalau lafaz Allah cuma sedikit hukumnya. Ketika diawali kasrah dibaca tipis, kalau diawali dhammah atau fathah dibaca tebal. Tapi kalau ra ada banyak nih. Ada ra yang berharokat, ada ra yang mati atau sukun, dan ada ra yang tasydid.
Dan ada ro yang diawali waw sukun atau ya sukun. Sampai di sini paham Pak? Ada lagi sebenarnya tambahannya. Ro yang diawali oleh huruf sukun, maka dia mengikuti huruf yang hidup. Misalnya contohnya ini contoh di surah Al-Fajr. Wal fajr. Bacanya tebal atau tipis? Kalau tulisannya wal fajri. Nah, kalau kita bacanya dengan tebal, kalau kita sukun wal fajr walayalin ashr. Ya kan sudah dipelajari kemarin ya di surah Al-Asr. Wal asr. Ya, itu ro dibaca tebal karena ro yang disukunkan dia tergantung pada ro yang disukunkan diawali oleh huruf sukun selain waw dan ya, dia tergantung pada huruf yang hidup sebelumnya. Ya, itu ternyata ada banyak ya. Nah, ini perlu kita sedikit menghafal untuk yang tafhim dan tarkib. Lanjut. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini bot tadi. Dhiyah. Jadi o dulu, tebalkan dulu bo ke i. Dhiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Bukan dia. Pakai dal nanti itu bunyinya terdengar yang kita ucapkan huruf dal. Nanti beda lagi artinya ya, beda huruf soalnya. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma ini sebelum lanjut ayat ke-9 ya. Perhatikan fa ummuhu hawiyah. Tidak jarang ketika yang baru belajar itu ketemu dengan dhammah terbalik dia bingung. Dhammahnya ngadep ke bawah. Ya, wawunya itu kepalanya di bawah. Jadi kalau dhammah terbalik begini bacanya 2 harokat. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Jadi dipanjangkan 2 harokat. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Ya, jadi di sini di ayat 10, ayat 11 dilihat lagi mana yang ha, mana yang ha. Ya, karena di ayat ini ya suka samar-samar walaupun kita sudah hafal, lihat lagi tulisannya. Mahiyah hamiyah gitu ya. Nah, demikian untuk pembahasan tahsinnya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi seputar bacaannya? Belum ada? Insyaallah kita ketemu lagi pekan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Ya, intinya dari tahsin itu adalah bagaimana kita memperbagus, menghiasi. Hasana yuhasinu ya, tahsin. Jadi artinya itu memperbagus, memperindah. Dan mengulang-ulang itu kewajiban. Mengulang-ulang itu kewajiban bacaannya, ilmunya, latihannya. Walaupun kita sudah tahu ya, kita sudah bisa, tapi terus diulang-ulang karena bisa ilmu bacaan Al-Quran itu bisa luntur seiring dengan tidaknya kita mengulang-ulang gitu. Jadi harus diulang terus walaupun sudah paham, diulang lagi gitu. Nah, yang paling gampang cara mengulang itu Pak, Bu, itu diajarkan. Gitu. Yang paling gampang mengulang pelajaran itu dengan cara diajarkan lagi gitu. Itu sudah paling gampang. Karena apa? Ketika kita mau mengajarkan lagi, otomatis kita ingat-ingat dulu. Ini cara menyampaikan yang ini bagaimana? Kadang kita buka dulu lagi, belajar lagi dulu.
Nah, itu kan otomatis sudah mengulang-ulang gitu. Nah, itu insya Allah dari eh, sering latihan itu adalah kunci, sering mengulang-ulang itu adalah kunci kesuksesan dalam belajar tahsin, gitu ya. Tahsin tilawah Al-Quran. Begitu. Terakhir, mudah-mudahan kita doakan bagi Bapak Ibu yang biasanya ikut dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita. Yang sedang dalam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi ahlul Quran yang senang mendekatkan diri kepada Allah, wasilah membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Demikian mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.